Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kerbau melangkah menarik pedati, di persawahan melangkah dengan tenang. Di manakah kita akan membeli roti? Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah kedua, Jumat 12 April 2024. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima
pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Hari ini Yesus mengadakan mukjizat pergandaan roti, dan kiranya mukjizat menjadi kerinduan dan tentu saja sangat menarik, sangat menggoda kita, seolah-olah kita ingin senantiasa mengalami dan juga melihat mukjizat dari Tuhan, dari Allah sendiri. Tetapi kiranya hari ini kita disadarkan bahwa untuk memperoleh, melihat, menyaksikan mukjizat juga melalui sebuah proses yang tidak gampang, bahwa para murid dihadapkan pada situasi yang seolah-olah membingungkan mereka. Bagaimana orang sebanyak ini akan diberi makan roti sampai kenyang? Bahkan di situ dikatakan 200 dinar untuk membeli roti saja tidak cukup, meskipun mereka hanya akan mendapat sepotong kecil saja. Dan kiranya situasi yang demikian lalu membuat dan mengarahkan dan membuat bagaimana Yesus mengadakan mukjizat. Kita memerlukan iman, kita memerlukan keyakinan, kita memerlukan proses, kita memerlukan usaha supaya mukjizat itu nyata di dalam hidup kita. Tetapi seandainya kita cukup jeli dan cukup teliti menimbang, memeriksa hidup kita, ada sekian banyak mukjizat di dalam kehidupan kita. Bagaimana mekanisme dan organisme tubuh kita adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Alam semesta, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, pribadi-pribadi, perjumpaan dan juga sharing iman di antara kita juga sebuah mukjizat. Semoga kita mampu bersabar dalam proses, kita memiliki iman dan keyakinan, dan kita cukup mau untuk senantiasa berharap dan mengarahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, supaya hidup kita dikuasai oleh mukjizat Allah yang senantiasa melakukan karya-karya agung dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.